Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Adapun pokok materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah penerapan produksi dan pelayanan usaha. Selamat mengikuti pembelajaran ini. Penerapan produksi merupakan implementasi dari perencanaan-perencanaan yang sudah dibuat oleh sebuah unit usaha, khususnya pada perencanaan produksi. Dalam bab ini kita akan mempelajari proses perencanaan produksi, mulai dari menciptakan gagasan hingga mendesain produk final, kemudian dilanjutkan dengan membuat prototipe yang melakukan uji pasar. Pertama yaitu penerapan produksi. Setelah penerapan produksi dilakukan, langkah yang selanjutnya adalah melakukan produksi tersebut atau penerapan produksi. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai produksi adalah yang pertama, mempersiapkan standar kebutuhan bahan baku produksi sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Dan contohnya ada di bawah ini. Ini saya memilih contohnya yaitu jenis produk usaha keripik pisang coklat. Bahan baku yang pertama itu 1 kg pisang mengkal, baru coklat bubuk, garam, air kapur sirih, gula halus, tepung maizena, dan juga minyak secukupnya untuk menggoreng. Mempersiapkan bahan baku yang akan digunakan. Yang kedua adalah mempersiapkan peralatan yang akan digunakan. Dalam produksi keripik pisang coklat memerlukan peralatan sebagai berikut, yaitu ada seperti di gambar ini ya. Yang pertama itu kuali, talenan, pisau ataupun alat pengiris pisang, saringan, penjepit, sendok goreng, baskom, dan kompor gas. Selanjutnya, yaitu mempersiapkan bagan ataupun tahapan alur produksi. Dalam produksi tertentu ada tahapan mulai dari awal sampai akhir. Contohnya dalam produksi pisang coklat, tahapan produksinya adalah sebagai berikut. Memang saya tidak menggambarkan dalam bagan, tetapi melalui yang sudah saya buat ini bisa dilihat inilah alur tahapan produksi ataupun tahapan alur produksinya, yaitu belanja bahan baku dengan memilih pisang yang sesuai dan cocok untuk diproduksi. Tentunya tidak semua pisang yang bisa diproduksi, tapi dalam berbelanja bahan baku itu tentu harus memilih pisang yang cocok. Yang kedua, tahapan yang kedua, persiapan bahan. Setelah itu pisang dikupas lalu diiris. Pisang yang diiris dan direndam dengan garam. Yang selanjutnya irisan pisang yang sudah direndam itu akan digoreng. Baru setelah itu ada pencampuran dengan coklat. Dan yang langkah yang terakhir adalah finishing, lalu pengepakan. Yang keempat yaitu SOP atau Standard Operating Procedure ataupun POS, prosedur operasi standar. Prosedurnya dalam pembuatan keripik pisang coklat ini adalah yang pertama, kupas semua kulit pisang lalu iris tipis. Yang kedua, siapkan wadah bersih lalu tuang air ke dalamnya. Yang ketiga, masukkan kapur sirih, aduk hingga tercampur rata. Yang keempat, masukkan pisang yang sudah diiris tipis ke dalamnya. Rendam selama kurang lebih 1 jam. Langkah yang kelima, siapkan wadah bersih lainnya, lalu tiriskan pisang, taruh pada wadah, lalu taburi garam, aduk sampai rata. Siapkan penggorengan dengan api sedang.
Biarkan hingga minyak panas. Goreng pisang hingga coklat keemasan, artinya warnanya ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Langkah yang 9, cara membuat lapisan coklat. Campurkan coklat bubuk dengan menggunakan tepung maizena serta gula halus dan aduk sampai tercampur merata. Yang 10, jika sudah maka siapkan wadah yang telah tertutup lalu masukkan lapisan coklat ke dalamnya. Jika sudah, maka masukkan keripik pisang yang telah dingin, kocok sampai lapisan coklat tercampur dan menutupi permukaan keripik pisang. Langkah yang 11, keripik pisang siap untuk dikemas dan dipasarkan. Yang kelima, yaitu menyiapkan tenaga kerja untuk produksi. Jika sebuah unit usaha sudah melakukan rekrutmen, tahap berikutnya adalah melatih bagaimana karyawan supaya dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP atau POS yang telah dibuat. Contoh karyawan untuk produksi keripik pisang coklat adalah 1 orang untuk pengupasan dan pengirisan pisang, yang kedua 1 orang untuk menggoreng, dan 1 orang untuk pengepakan. 6. Menyiapkan pelengkap produksi. Pelengkap produksi perlu dipersiapkan sebelum memulai penerapan langsung. Ada hal-hal yang penunjang lain yang perlu dipersiapkan seperti kemasan dan persediaan. Setelah penerapan produksi, sekarang tentang perencanaan khusus sebagai pelengkap produksi. Beberapa hal-hal pokok yang dibutuhkan bagi penerapan kemasan antara lain, ada hal yang perlu dipersiapkan untuk penunjang produksi utama yang dilakukan seperti pelengkap-pelengkapnya. Berikut adalah gambaran dari berbagai kelengkapan yang dibutuhkan yang membuat produk menjadi rusak. Kemasan produksi sebagai tidak hanya saat produksi didistribusikan. Kemasan adalah salah satu produk sudah berada di mengenalkan identitas produk yang usaha kepada konsumen. Yang kedua yaitu daya tarik. Kemasan itu perlu didesain melakukan sebuah riset terlebih dahulu sebagai daya tarik warna, desain, ukuran atau jenis kemasan produk yang akan dipasarkan. Yang ketiga yaitu promosi. Kemasan digunakan sebagai sarana promosi dengan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan produk. Mendukung keputusan berbelanja. Akan lebih baik jika kemasan produk mencantumkan informasi yang nantinya dapat memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk yang kita produksi. Informasi yang dapat dicantumkan antara lain yaitu manfaat, kegunaan, komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, dan cara pembuatan produk. Diferensiasi. Kemasan juga dapat dijadikan sebagai identitas bagi sebuah produk, membuat kemasan lebih unik dan menarik sehingga konsumen lebih memilih produk yang kita produksi. Yang kedua adalah perencanaan desain produk. Sebagai material yang seringkali cepat dibuang, keberadaan desain kemasan harus mampu menarik perhatian konsumen. Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab sebelum melakukan desain. A. Siapakah konsumsinya? B. Di mana wilayah produk akan bersaing? C. Pada harga berapa produk akan dijual? D. Berapa biaya produksinya? E. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari saat pembuatan desain sampai penjualan? F. Apa metode distribusi yang direncanakan?
Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kemasan produk adalah mengetahui segmen pelanggan yang dituju, mengetahui bahan kemasan yang paling tepat untuk setiap produk, mengetahui informasi yang akan disajikan pada kemasan, mulai dari desain logo, merek dagang, gambar atau foto, komposisi bahan, aneka label hingga perizinan. Yang selanjutnya, pikirkan ide kreatif dan inovasi yang akan dilakukan pada kemasan sehingga daya tarik dan nilai tambah ada pada produk. Perencanaan distribusi produk. Kelengkapan usaha yang perlu diperhatikan adalah distribusi produk. Distribusi adalah saluran pemasaran yang digunakan oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri ataupun konsumen. Lembaga yang terdapat pada saluran distribusi adalah produsen, distributor, konsumen, atau industri. Adapun tujuan dari distribusi dan perencanaan distribusi adalah satu, menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Pendistribusian memiliki tujuan utama yaitu mengantarkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi. Dalam proses pendistribusian memberikan produsen waktu untuk lebih fokus pada kegiatan produksi. Yang ketiga, menjaga stabilitas usaha. Selain membuat fokus produsen atau perusahaan, aktivitas distribusi juga mampu mengembangkan saluran baru dan kesempatan bagi banyak orang, sehingga perusahaan akan bisa menjadi lebih stabil. Tujuan yang selanjutnya sebagai pemerataan perolehan produk di setiap wilayah. Semakin banyak distributor dari berbagai daerah, semakin banyak pula konsumen yang akan memperoleh produk. Yang selanjutnya yaitu peningkatan nilai barang dan jasa. Melalui kegiatan distribusi akan ada peningkatan nilai suatu produk. Contohnya, komoditas bawang merah di Brebes yang dijual oleh petani akan meningkat harganya saat dibawa pedagang ke Jakarta. Tujuan yang selanjutnya adalah pemerataan proses produksi. Kegiatan produksi dapat dilakukan secara merata jika proses pendistribusian berjalan baik. Yang selanjutnya, mempertahankan kontinuitas proses produksi. Adanya distributor aktif menandakan adanya permintaan dari produk. Maka dengan demikian, kegiatan produksi akan terus berjalan selagi pasar masih ada. Yang selanjutnya, menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Melalui proses pendistribusian melalui distributor, harga produk di pasar akan stabil. Maka kestabilan harga mengikuti kondisi sesuai dengan permintaan pasar. Distribusi terbagi atas 3 jenis, yaitu distribusi langsung. Pada distribusi langsung, kegiatan pendistribusian dilakukan secara langsung oleh produsen kepada konsumen tanpa ada perantara. Yang kedua adalah distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung dilaksanakan melalui saluran yang dimiliki oleh usaha atau produsen. Dalam hal ini, sebuah usaha memiliki divisi atau bagian khusus penjualan ataupun marketing. Contohnya, penjualan produk melalui situs resmi produk tersebut. Yang ketiga adalah distribusi tidak langsung. Aktivitas distribusi dijalankan oleh lembaga pemasaran di luar perusahaan produsen. Pihak distributor luar menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Contohnya, penjual produk kecantikan yang menjual produknya melalui agen atau retail.
Pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas pendistribusian adalah pedagang. Pedagang adalah distributor yang membeli produk dari produsen atas kemauan sendiri. Yang kedua adalah agen. Agen adalah lembaga pemasaran yang diakui oleh produsen atau perusahaan untuk mendistribusikan produk ke konsumen. Yang ketiga yaitu makelar. Makelar merupakan suatu lembaga atau pihak yang menjadi perantara penjualan. Makelar biasanya menjalani tugasnya di bidang-bidang usaha tertentu, seperti penjualan kerajinan barang seni. Yang keempat yaitu eksportir. Eksportir adalah orang ataupun sekelompok orang atau lembaga yang membeli produk dari dalam negeri, kemudian melakukan penjualan ke luar negeri. Yang kelima adalah komisioner. Komisioner adalah distributor yang bertugas seperti makelar, tetapi melaksanakan transaksi jual beli menggunakan nama sendiri. Dalam hal ini, komisioner bertanggung jawab pula dalam aktivitasnya. Adapun komisi merupakan imbalan dari hasil kerja komisioner. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang penerapan produksi dan perencanaan khusus sebagai pelengkap produksi. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan banyak terima kasih.